semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak secara terpisah. Saat ini Yueru membawa King Yuan ke ruang tunggu untuk beristirahat. Dan kemudian datang untuk menemui Xiaoyan. Segera Xiaoyan langsung pergi ke tujuan. Dan kemudian perlahan berjalan menuju istana besar yang tidak jauh. Dalam perjalanan, Yueru memberitahu Xiaoyan bahwa keluarga Yue mereka tidak damai sekarang. Dengan kata lain, ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yue. Hanya beberapa kroni yang tahu tentang cedera serius ayahnya. Jadi perawatannya juga dilakukan dalam gelap. Saat mendekati rumah yang sangat megah, Xiaoyan terkejut melihat bahwa ada banyak orang berkerumun di pintu. Dan orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis dengan beberapa pin di dada mereka. Pin yang mempesona dengan bangga menunjukkan identitas dan peringkat mereka. Saat ini melihat Yueru berjalan di samping Xiaoyan, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka yang iri dan kagum. Ikuti aku, ucap Yueru membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke dalam kompleks keluarga Yue. Xiaoyan juga tahu bahwa Yueru jelas-jelas melakukan ini untuk menghindari perselisihan klan tentang orang-orang mana yang diatur di kompleks keluarga Yue. Nona, kau telah kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik buru-buru berjalan keluar dari samping. Dan kemudian berkata dengan lembut kepada Yueru. Terlihat bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya diam-diam mengangguk sedikit. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yue ini memang layak disebut keluarga yang berpengaruh di kota Qingcheng. Mereka juga salah satu dari 3 keluarga besar. Ketika berjalan, mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. Sejak dia memasuki kedalaman keluarga Yue, jiwanya merasakan aura misterius dan kuat tersembunyi di setiap sudut. Dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja dan melirik santai ke atap, di mana ada beberapa bayangan gelap tersembunyi di kegelapan dan bergerak perlahan. Sepertinya ketika ada pergerakan mencurigakan, maka mereka akan memberikan serangan dalam sekejap. Pertahanannya memang sangat ketat, ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Pada saat ini Xiaoyan menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan dan orang berdiri di antara mereka. Ayah, ucap Yueru. Yuer, apakah kau sudah kembali? Ucap suara penuh kasih pria parubaya itu terdengar. Ya ayah, aku membawa kembali seseorang yang bisa menyembuhkanmu kali ini. Ucap Yueru mendorong Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan dapat melihat bahwa gadis ini Yueru sangat menyayangi ayahnya. Teman kecil ini, karena dia datang ke rumah Yueku, tolong biarkan aku melihatnya. Ucap Yueyu memandang Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga menatap pria parubaya yang sedikit kekuning-kuningan di depannya. Dia bergumam di dalam hatinya. Daudi bintang 5, dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga. Seketika Xiaoyan melangkah maju dan memanggil Xiaoyi untuk keluar dari lengan bajunya. Pada saat peri api Xiaoyi dipanggil, suhu di ruangan yang awalnya ringan langsung meningkat banyak. Dan mata Yueyu yang awalnya lembut, tiba-tiba terbuka karena terkejut. Ini sebenarnya peri api, ucap suara seru Yueyu segera berbalik untuk melihat api bersuhu tinggi yang mengerikan berwarna putih susu yang mengelilingi tubuhnya. Ketika aku pergi ke pegunungan Warcraft untuk berburu monster, aku secara tidak sengaja terluka oleh 9 nether api. Itu sebanding dengan Daudi bintang 6. Sebelumnya aku telah menggunakan banyak metode dan tidak dapat menghapus jejak api. Itu tidak menghilang tetapi justru api memakan vitalitasku. Aku telah membaca banyak buku kuno untuk menemukan cara mengobatinya. Namun aku tidak mendapatkan secercah harapan. Ada desas-desus bahwa peri api atau api suci adalah raja api di dunia. Dan dengan mendapatkan salah satu dari mereka, semoga dapat menyembuhkan 9 nether api ini. Ucap Yueyu yang awalnya berada di tempat tidur menatap ke arah Xiaoyan.
Teman kecil ini benar-benar luar biasa. Kau benar-benar dapat memiliki benda langka seperti peri api. Kalau begitu, maka nyawa lelaki tua ini akan diserahkan kepada teman kecil. Ucap Yueyu lagi. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mendekati tempat tidur besar. Terlihat wajah Yueyu samar-samar ditutupi dengan warna abu-abu hitam besar. Dan ada juga sedikit rasa khawatir di wajahnya yang tenang. Ini benar-benar serius, ucap Xiaoyan dengan suara yang rendah. Ya, racun api semacam ini yang dapat melahap kekuatan hidup. Aku khawatir bahkan kekuatan bintang 6 Daodi tidak akan berani mengacaukannya dengan mudah. Ayah dapat bertahan selama bertahun-tahun dan dia telah mencapai batasnya. Di belakangnya, Yueru juga menatap orang di depannya dengan sedih. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera berkata dengan hati-hati, "Xiaoyan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku." Mata Yueru sedikit merah dan suaranya tampak jauh lebih serak. Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Aku akan memulai. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang menggangguku. Ucap Xiaoyan juga setuju lalu berkata kepada Yueru, "Keadaan di depanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh ke dalam tubuh Yueyu dengan kekuatan jiwa. Jadi itu membutuhkan tempat yang tenang dan tidak bisa diganggu oleh orang lain." Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yueru langsung mengangguk. Dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiaoyan akan membantunya adalah karena pemimpin asosiasi alkemis. "Aku tidak punya cara lain. Jadi aku hanya bisa mengikuti metode yang kau katakan. Senior, gunakan kekuatan api dari roh api untuk memasuki tubuh. Dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan racun api." Ucap Xiaoyan melihat dengan hati-hati dan sedikit gemetar. Dia menggelengkan kepalanya juga dengan hati-hati. Kalau begitu, bukankah bahayanya pasti besar? Mendengar ini, Yueru berbisik dengan sedikit ragu. Apakah peluangnya kurang dari 50% kepastian? Di rumah yang sunyi, Yueru sepertinya berbicara dengan suara yang rendah. Sesekali mengalihkan pandangannya kedua orang di samping tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, terlihat keringat menetes di wajah ayah dan urat biru di lengannya berdenyut. Pada saat yang sama, mata Yueru menunjukkan beberapa kecemasan. Bukannya dia takut Xiaoyan akan meracuni ayahnya. Hanya saja metode menghilangkan racun ini membuat Yueru merasa tertekan. Ayahnya telah terlalu menderita dalam mengurus keluarga ini. Dan sekarang dia menderita rasa sakit yang begitu dalam. Bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan? Pada saat ini wajah Xiaoyan masih tenang. Jari-jari di punggung Yueyu sedikit bergetar. Nyala api putih susu yang samar terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa. Dan kemudian dengan hati-hati memasuki tubuh yang terakhir. Secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengusir yang ada di tubuhnya. Pada saat ini terlihat api putih susu mengelilingi tulang hitam. Meskipun keduanya tampak dekat satu sama lain. Namun jika dilihat lebih dekat, maka dapat menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Suhu api yang berbeda selalu mengerikan. Jika itu bersentuhan langsung dengan tulang Yueyu, bahkan jika lawannya adalah Daodi yang kuat, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati dalam sekejap. Pada saat ini temperatur tinggi yang berapi-api menembus dari nyala api. Dan kemudian perlahan-lahan memanggang tulang-tulang hitam legam itu. Saat api putih susu terus berasap, gumpalan kabut hitam diam-diam keluar dari tulang. Dan sebelum melarikan diri, sekelompok api putih susu menukik, terbungkus dan mengambil keuntungan dari suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap mengeluarkan racun. Namun ketika Xiaoyan menggunakan api aneh untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam akan menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu. Dan segera menjadi benar-benar sunyi, menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyingkirkan mereka. Seiring waktu berlalu dengan tenang, tulang hitam legam yang terbungkus dengan api putih susu Xiaoyan berangsur-angsur kembali ke warna normal. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini seluruh tubuh Yueyu basah oleh keringat. Wajahnya yang tampak berusia puluhan tahun terus-menerus berkedut.
dan suara menghirup udara dingin keluar dari celah di antara giginya. Ini sungguh menyegarkan. Sudah lama sekali aku tidak semenyegarkan ini. Adik laki-laki ini benar-benar hebat. Ucap Yueyu merasa bahwa 9 nedar api yang telah bercokol di tubuhnya untuk waktu yang lama tanpa bergerak itu benar-benar dihilangkan. Peri api ini benar-benar kuat. Ucap Yueyu dan melihat Xiaoyan lebih dekat. Tanpa diduga, racun di tubuhnya semakin terjepit di satu titik. Namun ketika Xiaoyan akan menariknya, suara Yueyu sedikit serak dan bergetar hebat. Di belakangnya, dahi Xiaoyan juga dipenuhi keringat. Karena begitu lama memanipulasi api aneh dan menggunakannya dalam tingkat presisi yang tinggi, itu juga merupakan beban yang cukup besar pada kekuatan jiwanya. Jaga nafasmu. Sekarang aku telah mengumpulkan 9 nedar api terpencil pada satu titik. Dan ini akan selesai, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Yueyu langsung mengangguk. Pada saat yang sama Yueyu juga menggertakkan giginya. Ada banyak keringat jatuh di dahinya. Jelas betapa menyakitkan prosesnya saat ini. Rasa sakit seperti membakar sampai ke tulang. Setelah beberapa saat, Yueyu meludahkan beberapa suap darah hitam dan darah itu memancarkan suhu yang menyengat. Begitu dia mendarat di tanah, Xiaoyan dikelilingi oleh api putih susu. Ketika Yueyu mengetahui bahwa darah yang baru saja dia keluarkan merupakan 9 nedar api yang bercokol di tubuhnya, dia merasa lega. Pada saat yang sama Xiaoyan menghela nafas lega menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata sambil tersenyum. Racun 9 nedar api telah dihilangkan, dan senior akan pulih setelah beberapa hari pelatihan. Ucap Xiaoyan. Ayah, apakah kau benar-benar telah sembuh? Ucap Yueru melihat wajah ayahnya telah mendapatkan kembali darahnya. Dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiaoyan di ruangan ini. Dia langsung memeluk ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya. Dan seketika dia langsung menangis. Ayah, aku bilang kau akan baik-baik saja. Apakah menurutmu tidak apa-apa sekarang? Ucap Yueru dengan suara yang serak. Hahaha, Yuer, ayah sudah baik-baik saja. Ucap Yueyu jelas sangat senang karena penyakit gelapnya baru saja disembuhkan selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa putrinya yang berharga ini selalu mengkhawatirkan masalah ini selama bertahun-tahun. Pada saat ini Yueyu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sebentar. Lalu berkata, baiklah, jangan menangis. Kau tahu bahwa teman kecilmu menggunakan banyak kekuatan roh dan jiwanya untuk menyembuhkanku. Bukankah sekarang kau harus mengantarnya untuk beristirahat? Ucap Yueyu. Iya, baik ayah. Ucap Yueru sambil memandang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruangan untuk beristirahat. Ayah, kau juga harus beristirahat dengan baik. Setelah berbicara, dia menatap ayahnya lalu membuka pintu dan membawa Xiaoyan keluar. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di suatu ruangan. Xiaoyan, di sini kau dapat beristirahat dengan baik. Aku akan memanggilmu ketika waktu makan malam. Aku akan pergi dulu dan tidak mengganggu istirahatmu. Ucap Yueru membawa Xiaoyan ke ruangan yang luas. Saat ini Xiaoyan memandang Yueru yang perlahan menarik diri. Dan dia juga pergi ke tempat tidur dan langsung tertidur. Bebannya terlalu besar beberapa hari ini. Tubuh dan bahkan kekuatan jiwanya perlu istirahat yang baik. Waktu berlalu. Pada saat ini sinar matahari pagi pertama menyinari ruangan. Xiaoyan bangun dan merenggangkan tubuhnya. Dia beristirahat dengan baik dan dia seharusnya bisa pergi hari ini. Segera dia berjalan keluar dari pintu dan menuju aula. Namun ketika tiba di aula, Xiaoyan melihat adegan yang mengejutkan. Patria, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini. Mereka semua diperintahkan oleh tetua ketiga, ini benar-benar tidak adil. Ucap seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yueyu. Penatua ketiga, apalagi yang harus kau katakan? Ucap Yueyu dengan suara yang dalam. Aku mengaku bersalah. Orang tua yang dikenal sebagai penatua ketiga melihat bahwa buktinya kuat. Tetapi dia tidak membantah karena dia juga tahu taktik gemuruh dari patriark di depannya. Dalam beberapa tahun terakhir,
Penyakitku kambuh dan kekuatanku tidak sebaik sebelumnya. Berapa banyak hal buruk yang telah kau lakukan di belakangku. Aku tidak akan tahu di masa depan. Sekarang aku telah menyingkirkan penyakit itu. Dan sekarang saatnya untuk merapikan keluarga ini. Setelah tubuh Yueyu sehat, aura kuat dari puncak bintang 5 Daudi terpancar seketika. Dan semua orang seketika merasakan tekanan yang kuat. Kemari, kalahkan mereka dan tangani mereka sesuai dengan aturan klan. Ucap Yueyu juga menginstruksikan. Itu benar-benar layak. Kau tidak bisa hidup karena dosamu sendiri. Beberapa orang di aula parlemen terus setuju dengan pendekatan patriark. Menjaga hama keluarga seperti ini hanya akan mendiskreditkan keluarga. Oh, teman kecil Xiaoyan sudah bangun. Wajah Yueyu yang awalnya marah tiba-tiba menjadi penuh kasih ketika dia melihat Xiaoyan dan tersenyum padanya. Patriark benar-benar terlalu sopan. Kemarin aku memiliki beberapa tanda terobosan yang samar. Jadi aku datang ke sini untuk berpamitan. Ucap Xiaoyan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yueyu. Apakah kau akan membuat terobosan? Ucap Yueyu jelas dalam suasana hati yang baik karena lukanya hampir sembuh. Dan membersihkan hama di dalam keluarganya. Menerobos adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Karena itu aku akan pergi sekarang. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yueyu tiba-tiba menolehkan kepalanya dan berkata, "Yuer, mengapa kau masih berdiri di sana? Bawa teman kecil Xiaoyan untuk pergi." Ucap Yueyu berkata kepada putrinya yang linglung. Ketika berjalan meninggalkan aula, Xiaoyan melihat gaun putri di depannya. Jelas saat ini Yueru memiliki ekspresi sedikit gugup di wajahnya. "Yueru, apakah kau memikirkan sesuatu?" tanya Xiaoyan. Ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Aku juga senang bahwa penyakit gelap ayahku akhirnya sembuh. Tapi, ucap Yueru menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan cara yang salah. Meskipun ayahnya menasehatinya untuk waktu yang lama tadi malam, cinta juga harus diperjuangkan sendiri. Bagaimana dia bisa tahu jika dia tidak mencobanya? Evaluasi ayahnya terhadap Xiaoyan juga sangat tinggi. Sekarang dia adalah Kaisar Daudi bintang 3 di usia muda. Dan dia juga seorang alkemis tingkat pertama dari pangkat Kaisar. Semakin Yueru memikirkannya, semakin terpesona dirinya terhadap Xiaoyan. Pipinya memerah dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama Xiaoyan juga menatap Yueru dengan bingung. Sudah hampir sampai. Oh iya, untuk wanita yang mengikutimu sebelumnya, aku akan merawatnya. Ucap Yueru mengalihkan pembicaraan sambil memalingkan mukanya yang tersipu malu. Baiklah, jika itu masalahnya, maka terima kasih. Ucap Xiaoyan sambil melihat gerbang batu sederhana di luar jalan. Setelah berjalan, Xiaoyan segera melambai ke Yueru dan mengambil langkah besar untuk meninggalkan tempat ini. "Hei Xiaoyan, apakah gadis itu istrimu?" Saat Xiaoyan melangkah masuk, Yueru jelas mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Xiaoyan. Tidak heran Yueru menanyakan pertanyaan ini. Dilihat dari penampilannya, mereka seperti sepasang suami istri. Di surga, apakah tidak ada kesempatan baginya untuk akhirnya bertemu dengan pria yang membuat hatinya bahagia? Hahaha, Yueru, dia adalah adik perempuanku. Ucap Xiaoyan sambil terus melangkah maju dan mulai menghilang. Saat ini dia berpikir bahwa Yueru sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Dan dia tidak ada maksud lain dari pertanyaannya. Adik? Awalnya Yueru berencana untuk menyerah. Tetapi ketika dia mendengar jawaban Xiaoyan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bergerak di sudut matanya. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam. "Baiklah, aku sudah memutuskan. Karena dia telah menyembuhkan ayahku, maka aku akan menikahinya bahkan jika aku masih muda." "Xiaoyan, kau tidak bisa lari." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk meninggalkan tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.